Urusan waris itu yang gede setannya, bukan warisannya. Sebab yang berebut waris bukan saja orang kaya, tapi si melarat, nyungsep, rebutan meja patah kaki sama tikar robek. Yang penting kita masuk neraka jahanam. Lihat saja, lihat urusan waris. Yang berebut waris bukan saja orang bodoh, orang alim pun bisa masuk rebutan waris. Seorang kiai meninggal dunia, ustadz meninggal dunia, punya pesantren, punya anak dua, ustadz muda, ternyata rebutan kantin pondok, nggak beres-beres, neraka juga. Jadi yang gede adalah setannya. Warisan itu yang gede setannya. Makanya jangan sampai ada di antara kita tergoda oleh setan. Maka dari itu ada rambu-rambu di dalam pembagian waris. Pastikan dirimu adalah orang yang paling lembut dan nerima. Bertemu dengan permasalahan waris itu biasanya justru yang paling jahat adalah justru yang tampak dia paling ibadah, ahli tahajud. Bahkan ternyata ada yang paling alim, yang paling pintar, ternyata setannya paling gede. Karena yang jadi masalah yang gede adalah setannya. Maka jangan sampai ada yang merasa boleh terlena. Oh, aku tidak mungkin. Hati-hati. Ini unik, tidak tahu kenapa membahas waris itu panas sekali. Maka pastikan di rumah kita, keluarga kita, jangan ada yang angkat suara. Kalau ada, tolong catat dengan jelas, dengan teliti. Kalau ada di dalam pembagian waris kok yang angkat suara, ketahuilah dia adalah iblis menjelma dia. Ada dalam bagian waris berarti ada angkat suara, itu langsung rusak semuanya, sehingga menjadi sebab permusuhan. Hati-hati. Gara-gara satu ngangkat suara, apa sih? Langsung ada yang tersinggung, sakit, semuanya langsung bisi-bisi, semuanya lihat, retak keluarga. Dan ingat, perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi kalau tidak tobat. Perebut waris itu melakukan 3 dosa gede sekaligus. Satu dosa saja kalau ia lakukan cukup untuk masuk neraka jahanam. Bagaimana 3 dosa? Apa dosa perebut waris itu? 3 dosa langsung. Pertama, dosa memutus tali persaudaraan. Sudah dikabarkan tidak masuk surga memutus tali persaudaraan. Yang kedua, dosa besar mengambil hak saudara. Yang ketiga, dosa besar menyakiti orang tua. Sebab kalau mengambil harta saudara, adiknya, berarti bikin kecewa orang tuanya. Neraka ini orang. Makanya kalau anda jangan bersahabat dengan perebut waris. Saudara saja dimakan, apalagi anda orang lain. Itu si busuk berjalan di atas bumi, hatinya kotor, sama saudara berebut, naudzubillah. Maka pastikan di saat di rumah anda ada pembagian waris, anda yang paling lembut bertutur kata dan katakan bahwasanya yang penting bagaimana petunjuk syariat. Setelah menurut petunjuk syariat, nggak penting apakah tanahku di bagian depan atau belakang, yang penting sesuai dengan bagian yang benar. Di belakang pun ternyata bisa jadi berkah, di depan belum tentu kalau caranya merebut. Ini adalah masalah waris, harus waspada kita. Luar biasa banyak orang berebut waris sampai hari ini tidak bisa diselesaikan. Kelihatannya orang khusyuk, bahkan pernah suatu ketika ada orang empat ngadep kepada kami, ingin bertanya tentang waris. Kemudian salah satu dari mereka menjelaskan, ya waris itu harus memang segera dibagi, Buya cerita, karena ini adalah amanat, jangan sampai ada di antara kita mengambil milik saudara dan sebagainya. Satu tuh ngomong begitu. Karena salah satu dari mereka sudah tampak ada yang alim, maka kami lega. Sudahlah, berarti keluargamu insya Allah aman-aman saja, karena sudah ada ustadz ini, dia sudah ngerti tentang hukum. Diam semuanya. Setelah itu saya tutup, Fatihah, bubar. Setelah bubar, 2 orang balik, yang 2 pulang, yang 2 balik. Yang 2 pulang itu siapa? Nah, yang balik itu adalah 2 kakak beradik balik. Duh, kenapa datang lagi? Mohon maaf Bu ya, kami sebenarnya pengen ngomong, cuman lagi bermasalah urusan saudara. Yang paling, jadi urusan warisan, yang paling jahat di antara kami adalah justru kakak kami yang pandai ngomong tadi. Dia yang telah menjual banyak, dia yang telah mengambil banyak. Makanya tadi adik kami nemeni kakak terus pergi, kami 2 balik ke sini. Lihat. Jadi ingin menjelaskan bagaimana. Waduh, repot. Memang kadang begitu. Yang paling pintar kadang-kadang seneng sama neraka. Kadang sudah rebutan waris, rajin umroh, itu ke neraka lewat Mekah.
Harus waspada masalah waris. Ingat, waris rezeki nomplok, ambil dengan cara yang benar, maka akan indah, berkah bagi kita. Akan berkah bagi kita. Dan ketahuilah, sebaik-baik waris adalah segera dibagi. Kalau ada orang meninggal dunia di dalam rumah kita, di rumah ibunda ayahanda kita, maka ketahuilah semua barang yang ada di situ adalah lengkap nama saudara-saudari kita selagi belum dibagi. Dan kadang setannya itu nempel di mana? Di jam dinding, nempel di keset. Keset itu mulai kemarin sudah nggak dipakai, ditendang-tendang. Setelah ibu meninggal, akhirnya satu orang dari keluarga itu ngambil keset, dicuci, dipindah ke rumahnya. Setelah itu saudara tahu, loh kok keset ini ada di sini? Jangan-jangan yang lain juga diambil nih. Padahal keset kemarin sudah nggak dipakai. Memang nggak boleh, harus jelas dong. Dan Anda jangan mengambil satu pun yang ada di rumah pusaka itu kecuali dengan jelas restu yang lainnya, kesepakatan sama yang lainnya. Maka biasanya dibagi pembagian waris. Kemudian yang ada di rumah itu biasanya begini, ya sudahlah, mungkin karena adik yang paling gontot itu dulu yang rawat ibu, biar tetek bengek barang-barang kecil ambil adik. Oke. Harus ada kesepakatan. Jangan diam-diam tiba-tiba gelas ini hilang, teko ini hilang, akhirnya seudar sama saudara. Siapa lagi? Apalagi diambil nanti? Dia pasti datang tuh, lihat bawa tas gede tuh, ada isinya. Sama saudaranya begitu, intai mengintai. Ini ahli neraka, ahli surga. Ya gini loh, belajar tuh serius. Kita perlu bangsanya kita selamat. Jangan sampai ada di rumah kita rebutan waris. Bukan orang kaya saya si melarat pun rebutan waris. Rebutan meja patah kaki loh ya. Turun dari gunung untuk ke bawah, mengambil meja, kursi, lemari, sampai tukang yang ngangkat pun bingung. Untuk biaya nyewa truk sama tukangnya lebih mahal daripada harga kursinya, daripada harga lemari yang sudah rayap dimakan rayap. Cuman begitulah setan, yang penting dia masuk neraka. Untuk innalillah, hati-hati urusan waris, jangan main-main. Kalau Anda teledor masalah ini, naudzubillah, itulah neraka berjalan di atas bumi. Ayo kita waspada, didik anak kita dengan benar. Jangan sampai anak kita juga berbuat waris. Maka sebagai orang tua nanti untuk mendidik anak kita agar saling mencintai, jangan sampai tidak adil. Tidak ada kisah orang tua yang tidak adil pada anaknya, itu mengajari berebut waris. Jangan sampai tidak adil. Betul, itu anak mama, anak tersayang, tadi nggak boleh Anda tampak tidak adil. Kalau tidak adil nanti sebenarnya menanamkan kebencian di anak. Kadang seorang anak itu meminta ke ayahnya itu nggak pernah diperhatikan, tapi kalau sudah lewat adiknya itu pasti dikasih. Akhirnya semua kakak-kakak kalau menginginkan sesuatu, suruh adik kan pasti dikasih kalau dia, ya kan. Memang dimanfaatkan untuk minta-minta. Dek minta ke ayah, ya kak. Kalau yang minta adiknya langsung dikasih, kakaknya diketawain. Tapi diam-diam di hatinya dendam tuh ayah tuh. Pasti kalau minta adik dikasih, tapi minta kita, lihat kalau minta kita nggak kira dengar sama ayah. Tapi kalau ke adik kita, iya. Akhirnya sudah ada gunjing-gunjingan. Pas ayah meninggal dunia, apa katanya? Nah, ayah sudah tidak ada. Kau mau apa? Permusuhan. Maka jangan sampai dia adil dengan anak. Sebab kebencian, permusuhan anak ini luar biasa. Termasuk, mohon maaf, jangan sampai menjadi sebab permusuhan waris. Mohon maaf, seorang ibu kadang memasukkan anaknya ke neraka gara-gara beda ibu. Ini banyak. Contoh, seorang ayah punya istri yang meninggal dunia, punya anak 2, menikah lagi. Saya tidak bicara poligami, saya mencontohkan yang seorang ayah punya istri, meninggal dunia, punya anak 2, menikah lagi, punya anak lagi 2. Ini ibunya, ini ibu ahli neraka. Diajari musuhan dengan abangnya, nggak boleh kamu ketua. Apalagi mohon maaf yang istrinya 2, poligami. Kadang-kadang tidak diajarkan dengan benar. Setiap ibu mengajari anaknya bermusuhan dengan saudaranya. Setiap ibu mengajari anaknya dengan saudaranya. Akhirnya apa? Giliran sang bapak meninggal dunia, lihat bagaimana urusan waris. Semua anaknya ahli neraka. Hati-hati. Dan makanya ilmu ini ilmu pentingnya harus kita sadari. Sehingga seorang ibu pun kan mengatakan, awas ya, kau jangan ke sana ya. Atau mohon maaf yang telah bercerai. Jadi luar biasa. Nah, ini kadang-kadang beda ibu atau beda ayah diajari bermusuhan. Kamu jangan rumah itu ya, padahal itu abangnya, nggak boleh. Sehingga tidak ada cinta lalu berebut waris. Masya Allah. Hati-hati. Ayo kita rindukan surga. Rindukan hati kita kepada surga. Jangan sampai ada kita mutus tali persaudaraan.
Kemudian waris itu segera dibagi. Kalau kita tunda-tunda pembagian waris, itu nanti yang berbisik setan. Yang berbisik setan. Susah, semakin susah dibagi. Sehingga ada yang tiba-tiba mengambil ini, mengambil itu, hilang ini, hilang itu, sudah mulai rame suara rebutan. Susah dijelaskan setelah itu. Barang sudah hilang gak karu-karuan. Maka sebelum barang berantakan, sebelum pergi, sudah dikukuhkan. Barang yang di rumah untuk siapa? Kalau dibagi, sudah yang belum punya piring, ambil piring, satu dosen dulu. Ayo, dibagi. Yang benar gak? Anda jangan lebih. Kalau diizinkan oleh kesepakatan keluarga, mengambil satu dosen piring, Anda hanya ambil satu dosen, Anda lebih haram. Jangan seenaknya gelas tiba-tiba masuk saku dua pulang. Nggak boleh selagi peninggalan adalah milik semuanya. Atau mungkin karena di baik hati semuanya saudara, sudahlah urusan rumah ini biar dipakai oleh kakak atau adik atau bagian sepakatan boleh. Karena apa? Barang-barangnya. Adapun yang lainnya harus ada perjanjian dengan benar di hadapan seorang ustadz, dibagi dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk syariat urusan warisan. Nah, ini adalah jangan sampai kita menunda-nunda. Sampai bahkan seandainya sebelum dikubur dibagi, itu bukan rebutan dunia. Karena justru menjaga agama karena urusan dunia. Tahta, lihat baginda Nabi SAW kan jadi berantakan, bermusuhan antara kakak dengan adik, saudara dengan saudara, sudah seperti tidak ada hubungan darah lagi. Ayo kita koreksi diri kita sendiri, tidak usah koreksi orang lain. Bagaimana kita dengan kakak kita, bagaimana kita dengan adik kita. Pastikan tidak ada rebutan waris di rumah kita. Jangan main-main. Neraka menunggu si perebut waris. Jadi waris itu segera dibagi, tapi catatannya tetap ada. Waris itu baru dibagi kalau sudah 5 hal diberesin dulu. Yang pertama, utang kepada Allah. Mungkin sang ayah dulu sebelum wafat punya kewajiban kafaroh, diyah atau fidyah, kafaroh atau fidyah, utang kepada Allah urusan. Mungkin pernah kaya, wajib haji, belum haji, maka itu nanti kita potongkan dari harta peninggalan sebelum dibagi. Jangan langsung dibagi, selesaikan dulu utang orang tua apa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah utang orang tua kepada sesama manusia. Jadi harus beresi utangnya dulu, jangan langsung dibagi, dosa kita. Biarpun ternyata harus habis harta orang tua kita untuk bayar utang, berarti ini anak berbakti. Jangan sampai seperti sebagian anak, cuma dibagi sebelum ditagih utangnya, ini anak kurang ajar. Neraka itu anak. Bayar utang orang tua, beresin utangnya kepada manusia. Tapi ingat, urusan utang ini yang ada bukti hitam di atas putih atau Anda menyaksikannya. Ingat, jangan setiap orang datang ke rumah Anda berkata, Pak Haji, ayah Anda punya utang kepada saya 10 juta, lalu Anda kasih. Nggak boleh, nggak ada hitam di atas putih. Nanti semua orang satu kampung ngaku duitnya dibawa oleh ayah Anda habis. Jadi nggak boleh, hitam harus ada hitam di atas putih. Nggak boleh ada orang datang ngaku-ngaku, nggak boleh. Ngaku-ngaku enak aja. Sehingga makanya dianjurkan dalam utang-utang itu ada idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Kalau utang itu nulis, dicatat ya. Kalau Anda mencatat melanggar syariat. Biarpun ulama sebagian yang kebanyakan tidak mengatakan harus utang ditulis, tapi ini merupakan suatu anjuran yang sangat, bahkan sebagian mengatakan wajib. Kemudian kapan waris dibagi? Pertama, setelah utang kepada Allah. Tadi harus tahu Tuhan. Yang kedua, utang kepada manusia. Yang ketiga, wasiat. Beresin dulu wasiatnya. Tapi wasiat itu kayak apa sih? Apa semua wasiat dituruti? Enggak. Ada wasiat yang haram. Kalau wasiat haram jangan dong. Wasiat mubah yang menjadi boleh. Wasiat yang diizinkan. Maka jangan tentang wasiat selalu dipenuhi, enggak. Biarpun orang tua berwasiat, tapi kalau haram enggak boleh. Untuk gambarkan contoh saja, seorang bapak berwasiat, nah kalau abah wafat nanti tolong tuh anak yang mabuk itu tolong support setiap hari minuman keras. Ini kan orang suruh wasiatnya wasiat neraka. Jadi ada wasiat yang haram, ada wasiat haram, ada wasiat yang wajib dipenuhi. Nah, wasiat yang wajib dipenuhi contohnya dari harta abah itu nanti tolong
ada sebagian berapa persen untuk masjid, untuk pesantren, untuk ini. Itu perhatikan, itu kan ada rambu-rambunya, tidak asal main comot, hati-hati. Bab wasiat ada aturannya, maka tanyakan kepada ustadz apakah wasiat ini perlu wajib dipenuhi atau tidak. Setelah wasiat nanti yang ke zakat dulu, maaf. Yang ketiga adalah zakat. Misalnya tahun ini tuh bulan ini ayah atau orang tua kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Toko besarnya belum sempat keluarkan zakat, meninggal duluan, maka jangan dibagi warisnya kecuali diambil zakatnya. Yang keempat adalah wasiatnya. Yang kelima adalah untuk biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazah, urusan perawatan jenazah bukan biaya tahlilan sama selawatan. Ini perlu kami ingatkan. Untuk biaya membaca tahlil, ngasih makan sama orang itu tidak boleh dari harta orang tua. Harta waris nggak boleh. Kalau Anda ingin mengadakan acara selamatan, nyembelih kambing, kerbau dari kocek Anda, tidak boleh dari harta peninggalan. Sebab harta peninggalan bisa ini adalah milik ahli waris, kecuali keluarga semua sepakat. Abang, adik semuanya gimana kalau korbonya abah ini? Padahal bukan miliknya abah lagi. Kalau sudah meninggal nggak memiliki lagi. Orang itu nggak punya apa-apa kalau sudah meninggal. Hanya dikasih selembar, 3 lembar, 4, 5 lembar kain kafan. Jadi kalau misalnya ada kerbau, gimana kalau kerbau ini kita sembelih buat selamatan? Asalkan semua setuju baru boleh. Karena apa? Itu artinya semua merelakan haknya diambil. Jadi kalau nggak boleh, jangan tentang kita yang paling tua langsung nyembelih kambing, kerbau. Adiknya yang lain, aduh kerbau kita sembelih lagi, utang saya belum dibayar. Besok pasti kerbau satunya lagi. Hari pertama 1 kerbau, hari ketiga 2 kerbau. Mikir dia. Makanya nggak boleh, jangan latah. Ini juga karena tidak ada pendidikannya. Ada orang seenaknya sendiri, mentang-mentang dia orang tertua, langsung ambil main comot dari harta peninggalan orang tua. Nggak boleh, itu harta waris. Tidak boleh Anda mengambil. Kecuali Anda seorang anak yang kaya, aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya untuk ibuku. Ini adalah berbaktinya anak pada orang tua. Ajib. Dari kocek saya sendiri. Kalau dari harta peninggalan tidak boleh. Nah, ini yang sering latah. Kalau kita menemukan di Jawa sana, di kampung sana biasanya apa? Anak yang paling gede, yang paling ustad kadang-kadang. Bisa enak sedih. Sebelah. Kita harus sedekah yang banyak untuk orang tua. Sedekah dari duitmu, Pak, bukan dari duit keluarga. Dari duit pribadi baru benar. Miliknya saudaranya diambil. Dan kadang Masya Allah, utangnya belum diberesi. Kadang seorang anak yang punya utang, melihat kerbaunya disembelih, ya Allah, itu kan saya bertiga, laki-laki bertiga, berarti kerbau ini kan sepertiga milik saya, harga kerbau 30 juta, utang saya 5 juta, itu aja belum kebayar, kerbaunya disembelih. Cuman banyak di antara mereka tidak berani ngomong karena memang mereka tidak punya ilmu, dia tidak mengerti. Jadi tolong ya, waris itu diberesin dulu urusan-urusan semacam itu, baru nanti dibagi. Kemudian di saat pembagian, pastikan suasana lembut, indah, dengan es tehnya, sejuk zahir dan sejuk batin. Jangan Anda mengangkat suara, percaya. Kalau Anda mengangkat suara, ternyata setan sudah bersama Anda, pasti. Anda bisa melihat di manusia ahli nerakanya. Subhanallah, waris itu kenapa ya kok panas? Ini adalah pengakuan dari orang. Cuma ditanya begini, Kak, rumah, kenapa mau dijual Kak? Belum selesai pertanyaannya, sudah dibentak. Ini setannya gede, masa ngomong setannya gede waris itu. Kalau Anda tidak waspada, Anda akan jerumus. Setannya gede. Maka itu yuk, alhamdulillah ini majelis singkat. Di antara orang yang terlena, semoga kita adalah orang yang sadar. Sementara harta waris adalah harta yang penuh berkah. Kalau kita ambil dengan cara yang benar, oh indah di anak cucu, indah di keluarga karena makanan berkah, jerih payah orang tua kita, keringat orang tua kita. Mau kita makan, dimakan sama cucunya, makanya cucunya soleh-soleh. Ambil dengan cara yang benar. Bahkan jika ada kurang lebihnya, lebih baik Anda yang mengalah, jangan Anda mengambil saudara. Memang pembagian waris adalah 1:2 laki dengan perempuan. 1:2, perempuan tidak usah merasa dianggap tidak adil karena syariat Nabi. Apakah boleh dibagi rata? Kalau kesepakatan dari yang laki boleh.
Tapi tidak boleh dipaksakan yang laki. Sudahlah, sudah dibagi dengan petunjuk syar'i. Misalnya yang laki mengatakan, "Dek, mending dibagi rata saja." Oh boleh, asalkan yang ngomong laki-lakinya. Sebab kalau sang anak laki-laki merelakan untuk dibagi waris dengan rata, itu artinya sang anak laki-laki telah merelakan sebagian hartanya untuk saudaranya, istimewa dia. Dan memang jangan lama-lama. Kita pernah membagi waris itu baru dikubur. Asar dikubur, maghrib ketemu dengan kita keluarga. Yang kita bagi uang tunai dulu, adapun tanah emang orang kaya, uang tunainya saja ratusan juta waktu itu. Saya dikatakan miliaran ya. Setiap anak itu dapatnya ratusan juta, pokoknya banyak. Subhanallah. Setelah dibagi, anak yang pertama mengambil uang itu, cuma tiba-tiba ngomong, "Buya, apa boleh kalau uang ini saya berikan ke ada masjid yang perlu?" Kami sampaikan, itu duitmu Bu, bebas kau berikan kemana saja, duitmu, hakmu. Yang kedua, anak yang kedua ngomong, "Saya ingin berikan ke pondok ini." Kami bilang, itu hakmu. Yang ketiga, anak laki-laki ngomong, "Buya, kalau uang ini saya tidak seperti kakak saya, apakah boleh saya ambil? Karena saya masih punya tanggungan." Padahal miliknya dia kan. "Apa boleh saya ambil? Karena melihat kakaknya pada bersedekah." Kami sampaikan dengan yakin, "Pak, itu harta milikmu dan halal kau ambil. Kalau memang kamu punya utang, jangan mikir sedekah dulu. Halal untukmu. Ambil." Dia malu masih. Yang lain ngasih, kok dia tidak ngasih. Lalu dia memang punya utang, maka halal untukmu. Adiknya kemudian apa kata sang adiknya? "Buya, kalau bagian saya uang ini saya kasihkan kakak saya, boleh tidak?" Ini baru meninggal, ibunya masih terenyuh, belum kotok-kotokan, masih sejuk suasananya. Kami sampaikan, istimewa hatimu, berikan pada kakak, karena saya ngerti keadaan kakak. Cuma ngerti ini kakak yang satunya ini memang hidupnya agak ekonominya agak sempit, sehingga adiknya pun tersentuh untuk memberikan kepada kakaknya. Allah, indah. Begitulah waris kalau dibagi dengan hati, dengan kelembutan, akan menjadi berkah untuk kita semuanya. Ya, insya Allah. Mari, jadi kalau lagi pembagian waris di rumah kita, pastikan Anda jangan mengangkat suara. Kalau Anda mengangkat suara, dosa Anda itu panjang tidak kira-kira. Karena apa? Menjadikan saudara saling bermusuhan pada akhirnya. Pastikan ada kelembutan. Kemudian setelah itu terakhir ngomong begini, "Adik, kakak, kurang lebih ya, kalau ada yang kurang dimaafin ya, barang yakin ya, selesai. Karena pembagian mungkin tidak bisa persis, ada yang kurang. Harus segera dibagi semuanya, termasuk mungkin sebuah perusahaan. Ada perusahaan harus ada duduk permasalahannya. Rumah usaha mungkin jangan dijual ini, nanti aja. Mohon maaf, diantaranya mohon maaf. Ada tidak membagi karena masih hidup salah satu keluarganya. Contoh gini, ayahnya meninggal, ibunya masih hidup. Kenapa? Jangan dibagi, ibu masih ada, nggak enak masa ibu masih ada dibagi. Ini kan termasuk anak yang kurang ajar, diam-diam doain ibunya sempat meninggal atau bagaimana? Stop. Harta ayah yang dibagi, harta ibu jangan. Ibu mendapatkan bagian dari ayah atau sebaliknya. Ibu meninggal dunia, ayah mendapatkan bagian. Dan waris itu setelah orang tua meninggal dunia. Makanya ada lagi nanti babnya bab beda. Bab durhaka kepada orang tua. Siapakah dia? Si anak, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, ngomong, "Umi, ayah, mana waris bagian saya?" Ini kurang ajar. Memang yang mati dulu harus aku dah. Bisa kau mati duluan? Seorang anak tanya waris, bapaknya masih hidup. Ada atau tidak? Ada ini. Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, nanya, "Ayah, waris bagian saya mana?" Oh, bapaknya masih hidup. Berarti kan seorang doain biar cepat mati bapaknya. Maka tolong waspada, akhlak itu penting. Akhlak mulia. Setelah itu lihat, Anda dengan saudara indah. Ponakan ketemu ponakan, indah. Anda kedatangan ponakan, senang karena itu anak saudara Anda yang Anda cintai. Anak Anda ke rumah bibinya, ke rumah paman yang enak. Oh, alangkah indahnya. Akan tapi lihat, kalau sudah pembagian waris tidak benar. Lihat tuh, rumah megah, mobil mewah, bagian dari milik saya. Terus kelihatannya senyum anak, hanya di depan saja, di belakang adalah gunjingan. Akhirnya apa? Yang ngambil waris masuk neraka, adiknya yang direbut waris yang gunjing di belakang masuk neraka semuanya. Ayo pastikan indah kita di dalam mengurus
mengurusi peninggalan. Ini adalah salah satu contoh ya, belajar akhlak itu seperti itu. Lalu kita pulang ke rumah masing-masing. Kalau ketemu lagi nanti kita bicara tentang orang tua, tentang pendidikan anak, tentang suami istri. Suami istri, saya singgung aja ada. Suami istri ada, kelihatannya suaminya ahli surga. Suatu ketika ada orang ngadep ke saya, seorang perempuan. Buya, suami saya soleh banget. Dan soleh kan alhamdulillah. Terus alhamdulillah soleh banget Buya, masya Allah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin pengajian. Cuman dia kurangnya aja Buya, ngurusi nafkah. Maksudmu? Jadi dia itu nggak pernah mau kerja Buya. Terus saya yang disuruh ke pasar. Oh gitu. Itu suami nggak bener. Di mana dia? Mungkin dia nggak pernah ngaji. Buya, dia rajin ngaji. Rajin ngaji? Iya. Di mana pengajiannya? Dia selalu hadir di majelisnya Buya. Wah, ini tak labrak satu majelis semuanya. Kurang ajar kau, nyuri istrinya kerja ke pasar, kau enak-enak ibadah. Tanggung jawab dong. Rupanya ada di majelis kita ini kan. Enggak begitu. Suami istri harus punya kewajiban. Kalau memang suaminya sakit, nggak mampu, lain cerita. Itu kadang memang begitu, boleh dia memanfaatkan. Coba dia pemalas, hadir majelis sana, majelis sini, pengajian sana, pengajian sini. Istrinya suruh kelabakan di pasar. Ada model begitu tuh. Ini babnya nanti suami istri. Ada suami begitu, ini sekelumit saja biar ada rindu. Bahasanya pembahasan suami istri juga penting. Ada suami itu kelihatannya wah, kalau di kantor itu dia seorang direktur perusahaan paling beken. Kalau di kantor bisa nebar senyum ke sana kemari, tapi kalau sudah keluar ketemu istrinya keluar taringnya. Ada ibu-ibu kalau sudah ketemu sama temannya lagi arisan, masya Allah suaranya renyah riang. Tapi kalau sudah ketemu suaminya sudah berubah jadi jin pakai kerudung. Bukan begitu, harus indah di luar, indah di rumah. Ini pembahasan khusus masalah rumah tangga. Pastikan rumah tanggamu juga indah. Ini saja insya Allah. Ada kesempatan bertanya sampai nunggu duha. Karena isyraq 3 menit lagi. Habis 3 menit lagi satu pertanyaan, 2 pertanyaan. Kita sholat duha baru bubar, dapat pahala haji dan umrah. Silakan. Assalamualaikum. Yang membagi. Sama ayahnya. Siapa yang meninggal? Yang meninggal siapa dulu? Yang meninggal saudara dari yes, baik. Sebentar, saudara meninggal. Ada saudara lagi yang sudah meninggal duluan. Punya anak, punya perempuan, punya istri. Terus? Apa?
Waalaikumsalam. Bapak yang mulia, ilmu adalah dengan hati. Ilmu dengan hati. Artinya kalau kita mendengar ilmu tidak dengan hati akan jadi percuma. Masyarakat sampai dapat semuanya. Seperti yang Buya ceritakan, ada orang punya ilmu banyak, ternyata yang paling jahat ngerebut waris. Yang paling ustad yang ngerebut waris. Jadi kadang-kadang masalah waris sangat jelas, cuma jadi tidak jelas hawa nafsu. Nah, kalau ada 5 bersaudara, kemudian 5 bersaudara, ada 1 meninggal. Cuman sebelum ini meninggal, ada lagi saudara yang lain meninggal punya istri. Jadi waris itu bapak yang soleh. Waris itu dari orang yang hidup, kemudian meninggal untuk orang yang masih hidup. Kalau orang mati duluan jangan dipikirin dong. Misalnya adik saya meninggal duluan, saya meninggal dunia, ya nggak ada urusannya dong yang meninggal duluan dia kok. Siapa yang warisi, anak atau bapak? Yang warisi itu anak atau bapak? Anda yang ya enggak dong. Yang meninggal dulu, yang hidup dong. Kalau anaknya meninggal dulu ya warisi bapaknya dong. Jadi anaknya meninggal duluan, yang mewarisi adalah bapaknya. Jadi kalau sudah meninggal ya nggak masuk dalam pembagian waris, orang meninggal dunia kok. Jadi harus paham ini, makanya misalnya saya meninggal, maka ayah saya mewarisi saya dong. Karena saya meninggal dunia, jadi harus paham meninggal yang diwarisi, yang masih hidup itu yang mewarisi. Kemudian di antara ahli waris itu ketahuan apakah dia ayah, ibu, anak. Kemudian kalau sudah nggak ada anak, nggak ada lagi bisa ke paman. Kalau nggak ada anak lagi, kalau anak lagi nggak ada ke paman. Jadi seperti itu, makanya istri-istri dari saudara yang telah meninggal dunia nggak dapat, sudah selesai. Oh istrinya kok, misalnya saya punya abang saya meninggal dunia, yang bertanya ke sini biar saya punya abang saya meninggal dunia duluan, dia punya istri 3, 4 lah. Kemudian setelah itu saya kaya raya, saya meninggal dunia, istrinya ya nggak dapat dong. Dia bukan istri saya, kalau sudah dia tidak mewarisi saya karena istrinya abang, bukan istri saya. Jadi seperti itu. Jadi ada istilah, maka dari itu urusan waris itu adalah ada ustadz yang lebih tahu mana yang berhak. Jadi dijejer ahli warisnya ada berapa. Oh keluarganya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 15. Dicoretnya nggak dapat waris, seret. Tinggal yang dapat waris dijejer mana bagiannya. Jadi tidak semua keluarga dapat waris, belum tentu. Makanya biarpun keluarga, ini keluarga siapa ini kan? Paman belum tentu, orang dia punya anak laki-laki nggak ada paman dapat waris. Kok paman dapat waris? Karena ada anak laki-laki. Jadi semua ada aturannya di dalam pembagian waris. Intinya keinsafan kita untuk membagi itulah yang menyelesaikan masalah. Lalu tanyakan kepada ulama. Kalau sudah dikatakan tidak boleh, nggak dapat, ya sudah. Sekarang ada paman cawe-cawe padahal punya anak laki-laki, harus dapat ke mahkamah segala macam. Inna'udzubillah. Jadi seperti itu. Kemudian hibah. Hibah itu tidak pertama, kalau Anda sebagai orang tua yang menghibahkan kepada anak, wajib adil. Kalau Anda memberikan kepada anak tidak adil, itulah menjadi sebab kebencian di antara mereka. Harus adil. Biarpun dia badung bandel, bukan urusan itu. Bukan karena wah ini anak mama yang paling mama sayang, paling ayah sayang, lalu dikasih. Itu menjadi sebab permusuhan. Seorang tua yang tidak adil adalah dosa. Adil maksudnya kurang lebih sama persis, nggak bisa dong. Dibuatin rumah, gitu loh. Ini gitu. Cuma dalam hal ini kami ingatkan, seorang anak jangan menuduh orang tua tidak adil. Ini paling bahaya. Kadang gara-gara dengar ceramah kami sepotong-sepotong begini, tiba-tiba seorang anak berkata pada ayahnya, ayah telah tidak adil. Kenapa buatin rumah abang saya belum? Saya kok tidak? Bukan tidak, kamu belum, kamu juga belum nikah. Kadang-kadang di ceramah ini kadang-kadang diambil dengan hawa nafsu. Saya ngomong, orang tua yang tidak adil adalah dosa maksiat telah menjadikan sebab anaknya bermusuhan. Sang anak pulang ke rumah nuntut, abah. Ingat, jangan sekali-kali Anda berkata ayah tidak adil. Sebab kadang memang di mata kita tidak adil, padahal ayah sangat adil. Ada sesuatu yang diberikan tapi tidak tahu kita. Jangan sekali-kali mengatakan ayah kita
masalah di hatinya. Misalnya tuh kan, pasti lagi adik dikasih, kita tidak pernah, nggak tahu pada masa kecil kita dikasih lebih banyak daripada adik kita. Mungkin kita tidak sadar. Pokoknya tolong ini adab seorang tua. Kalau Anda orang tua, pastikan Anda harus adil, hai hamba Allah, adil. Jangan sampai ada anak miring-miring, itu menjadikan sebab permusuhan. Makanya kalau meninggal dunia, kita meninggal gara-gara kita tidak adil, anak pasti rebutan waris. Nah, di saat memberikan hibah harus adil. Kalau waris ada aturannya seperti pembagian waris 1/2 bagi keluarga, kakak adik, ada yang lain-lainnya seperti itu. Kalau orang tua adil, kemudian hibah itu tidak boleh ditarik kecuali hibahnya seorang tua kepada anaknya. Orang tua bisa menarik hibah kepada anaknya dengan beberapa catatan. Selagi yang diberikan belum berubah, belum hilang. Misalnya saya memberikan kepada anak saya mobil. Lah mobil sudah dijual, kok saya tarik ya nggak boleh, kasihan dong, dia kembalinya gimana. Tapi kalau masih ada bentuknya boleh kita tarik. Tentunya di saat kita menarik ada alasannya dong, kan begitu. Paham? Jadi seperti itu. Kalau orang tua boleh mengambil kembali hibah yang diberikannya, tentu dengan pertimbangan keadilan tadi. Jadi betul-betul urusan begini ini penting banget, jangan seenaknya, hati-hati. Permusuhan gara-gara kayak gini. Orang tua tidak adil, gara-gara anak ini suka bandel, suka marah, suka ini, akhirnya tidak dikasih, nggak boleh. Justru tambah semakin kurang ajar dia. Dan dia sudah menunggu kapan bapak mati. Iya, nggak apa-apa. Boleh, kasih dia lagi, kasih dia. Habis itu, ntar lagi, bapak mati itu. Nah, kan, gara-gara tidak adil. Tapi di sisi lain ada pendidikan. Jangan sekali-kali Anda sebagai seorang anak berkata bahwasanya ibu Anda tidak adil, atau ayah Anda tidak adil, atau Anda wahai para wanita mengatakan pembagian waris dalam Islam tidak adil. Oh, kurang ajar kepada syariat. Gara-gara 1/2 seorang perempuan marah kepada syariat. Ini syariat lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Anda memberikan pada orang lain nggak boleh ditarik. Saya berikan pada Anda, setelah itu tarik lagi, nggak ada. Tapi kalau pada orang tua kepada anak itu ada penarikan hibah dari orang tua kepada anak saja, ayah kepada anak-anaknya, itu saja insya Allah. Waktu sudah selesai isyarat, tinggal 5 menit lagi kita sholat duha. Kalau ada satu lagi dilengkapi. Apa itu? Sudah paham atau belum yang tadi itu? Nah, kalau yang tadi belum paham jangan dilanjutkan dulu. Hibah ke siapa? Dari siapa ke siapa? Ngasih ke siapa? Siapa yang memberi hibah? Pemerintah. Sebentar. Ayah menghidahkan ke pemerintah. Terus? Iya. Terus? Permasalahan apa? Ayo. Mau ditarik lagi sama keluarga, mau diapain? Saya mau ditarik sama anak, mau diapain sama anak dulu, saya ingin tahu. Nah itu nggak boleh jadi gini Pak yang soleh. Terima kasih ya paham. Selagi ayahnya sudah memberikan, sudah terlepas dari hak milik ayahnya, nggak ada urusan dia. Dan sudah dapat pahala ayahnya sudah di sorga, biarpun nggak dipakai sama pemerintah, kita tidak usah usil urusan begini. Wong dia sudah memberi, dikasihkan siapa saja sudah selesai. Pak ayahnya cerdas, yang nggak cerdas jangan-jangan kita yang ribut. Ayah kita cerdas, buktinya apa? Diberikan untuk yatim piatu, cerdas beliau, biarpun belum dipakai sudah menikmati di sorga sana. Seorang anak nggak usah ribut, kalau ingin ngurusi oke, bukan menarik, nggak bisa ditarik. Pelapor ke pemerintah.
bisa, wong sudah diberikan oleh orang tuanya. Karena hibahnya kepada bukan ke anak, kecuali hibahnya kepada anak sebelum mati ditarik. Ini hibahnya ke tempat lain, maka tidak bisa ditarik. Termasuk hamba Allah yang sangat kami cintai. Kalau Anda sudah memberikan sesuatu di jalan Allah untuk masjid dan sebagainya, kok belum dipakai, Anda tidak usah pusing, sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala, jangan meributkan. Waduh, saya wakaf tanah tidak pernah dipakai, nggak berguna. Allah sudah memberi nilai kepada kita. Kadang kalau ada orang bertanya, ini saya Buya, gimana hukumnya? Saya punya wakaf di samping masjid, katanya mau dikelola, tapi sampai sekarang wakaf di samping masjid nggak dipakai. Gimana Buya? Terus, ya kan sia-sia. Siapa bilang sia-sia? Kamu sudah dapat pahala, tapi kan nggak enak dia tuh. Pengen dipakai. Ya saya pengennya begitu. Ente keluarkan duit, bangun di situ biar cepet. Diam dia. Jadi kalau sudah Anda memberi, itu sudah selesai. Jangan sampai diganggu oleh setan, dipakai tidak pakai usaha. Kecuali Anda ingin menghidupkan lagi, ditambah duit. Sekarang kadang-kadang hanya ribut mengambilnya saja. Ini yang banyak. Ribut mengambil, yang ngurusi juga nggak bisa. Jadi yang boleh adalah mengurusi, bukan mengambil. Bisa datang pemerintah, Pak Pemerintah, atau Pak Pemerintah siapa, Bupati Pak ini, karena saya tahu ini adalah tanah untuk anak yatim, masih ingat. Oh iya, ada sertifikatnya nih. Gimana kalau kami keluarga yang dulu pernah mewakafkan, ayah saya mau menghibahkan, memberikan, gimana kami sebagai anak untuk bisa menangani, diizin. Kalau tidak diizinkan sudah selesai, nggak apa-apa. Supaya jangan gini loh, kalau Anda sudah berbuat baik, sudah nyampe kepada Allah, jangan Anda ribut, kok tidak dipakai, ini bukan urusan. Yang terpenting ayahanda istimewa, telah mengeluarkan sebagian hartanya untuk Allah, itu sudah istimewa. Adapun nanti jadi pondok atau tidak, ini babnya beda. Seperti itu ya, insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemuliaan ya. Baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahajud bihi nafilatan lak. Ada kalimat tahajud disebut ke dalam Al-Quran, berarti ada sholat tahajud. Cuman apa yang dimaksud sholat tahajud? Apakah sholat malam itu langsung tahajud? Belum tentu. Kalau sholat tahajud pasti di malam hari. Tapi kalau sholat malam belum tentu sholat tahajud. Jadi tahajud adalah sholat yang dilakukan orang setelah tidur malam. Dan dia punya gelar khusus karena apa? Kalau orang sudah terlanjur tidur tuh enak, mau bangun susah. Maka tahajud itu meninggalkan tidur. Kalimat tahajud itu adalah meninggalkan, orang berusaha meninggalkan tidur untuk beribadah. Namanya tahajud. Nah, kalau ada security satpam, saya nggak pernah tidur malam, gimana? Apakah saya boleh tahajud? Nggak ada tahajud bagi Anda, tapi Anda bisa qiyamul lail, bangun malam, sholat malam semalam suntuk, istimewa Pak. Jadi tahajud itu adalah untuk motivasi orang yang lelap tidur agar dia rela menyisihkan waktunya, melipat selimutnya, ngambil air wudhu, melakukan sholat. Namanya tahajud. Dan sholat tahajud itu boleh sholatnya apa saja. Bisa saja sholat murni namanya tahajud, dia beri nama tahajud, atau sholat sunat mutlak, atau pernah punya utang sholat isya dilakukan di saat itu jadi tahajud. Jadi yang penting Anda bangun dari tidur melakukan sholat. Nah, makanya sholat yang dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Jadi tahajud seperti tahiyatul masjid. Anda bisa langsung masuk ke masjid niat sholat tahiyatul masjid. Cuman karena waktunya mepet, Anda masuk masjid sholat qobliyah subuh, maka qobliyah subuh itu menjadi penghormatan untuk masjid. Seperti itu. Jadi sama. Jadi Anda datang ke masjid, boleh sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Baru setelah itu buat qobliyah subuh 2 rakaat. Cuman kayaknya waktunya mepet, bentar lagi qomat nih. Maka Anda, waduh, atau langsung sholat subuh. Sudah qomat, Allahu Akbar, Anda datang. Lalu gimana tahiyatul masjid saya?
tahiyat masjid saya di mana? Tahiyat masjidnya sudah masuk di dalam sholat subuh. Karena makna tahiyat masjid artinya jangan ke masjid kecuali Anda buka dengan sholat apapun. Sholat zuhur boleh, sholat subuh boleh, dan juga Anda bisa mengkhususkan dengan sholat namanya tahiyatul masjid. Sama tahajud adalah hendaknya Anda bangun, mungkin ada orang tobat banyak utang sholat, maka bangun malam tahajudnya bayar pokok utang sholatnya. Tapi bisa juga tahajudnya adalah spesial sholat 2 rakaat minimal untuk sholat tahajud. Masya Allah, ini saja sudah waktunya sholat duha. Ketemu lagi insya Allah. Mohon maaf, terima kasih. Apa yang kami sampaikan ini adalah surat cinta untuk semuanya. Sebab yang namanya waris itu sering berantem ribut, naudzubillah. Kami ingatkan yang gede setannya, dan kadang yang paling jahat yang punya hafalan Quran, yang paling soleh, ikut torekoh, paling serem. Di hati serem warisan itu. Baik, mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta-Mu dari-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Tidak ada fitnah di antara mereka. Suatu ketika nanti jika kami kembali kepada-Mu, jadikan mereka ya Allah anak yang saling mencintai. Tidak ada rebutan waris pada mereka. Dan kami dengan saudara kami, jadikan kami dengan saudara kami saudara-saudari yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada yang berbuat waris dengan saudaranya, kami mohon lembutkan hati mereka. Jangan biarkan mereka terus bermusuhan, karena berbuat waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami tidak rela jika orang-orang yang tampak baik itu ternyata ahli neraka. Jadikan kami semua ahli surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan yang telah mendahului kami berikan kasih sayang-Mu dan pengampunan kepada mereka. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah. Ini banggakan dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada suami yang sering zalim kepada istri, kami mohon lembutkan hati mereka, berikan kesadaran ya Allah. Berikan kesadaran sehingga dia akan kembali, lalu akan berubah perilaku dan akhlaknya sehingga lembut kepada istri. Dan kami mohon jika ada di sana ada istri yang zalim kepada suami, ya Allah, itu adalah istri-istri ahli neraka. Maka kami mohon ya Allah, jika ada istri yang zalim, kurang beradab, kurang menghargai kepada suami, kami mohon lembutkan hati mereka dan berikan kesadaran sehingga hidup mereka indah dengan pengabdian, dengan pengorbanan, dengan penghormatan kepada suami ya Allah, sehingga mereka adalah indah di dunia sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga. Yang sempit rezeki dari kami, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang, yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga ya Allah. Bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, makmurkan majlis ini dengan ahli surga-Mu yang mewakafkan tanah ini, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya. Berikan pada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus, yang cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau maha kuasa untuk memilih, Engkau maha kuasa untuk memilih, dan Engkau maha tahu siapa yang terbaik. Sungguh kami tidak tahu, hanya Engkau yang tahu ya Allah. Pilihkan untuk kami orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang yang cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan pertolongan untuk saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah, dan berikan mereka kesempatan untuk bantu mereka ya Allah, membantu mereka ya Allah, membantu mereka. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Berikan kesadaran. Sungguh kami tidak rela jika ada satu dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Tidak ya Allah, kami tidak rela. Kami maafkan mereka, maafkanlah mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin
saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Fatihah. Ikut Fatihah. Amin ya Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin. 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 Fatihah. Masya Allah, alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk sampai kepada sholat duha. Jangan tinggalkan tempat kecuali minimal 2 rakaat. Anda dapat pahala haji dan umrah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.